Kok Cigina cepet banget? Ini aku ajarin ya cara mencuci tangan yang benar. Ya kita ulang lagi ya Cigin. Pertama Cigina, kita basahin dulu tangan kita dengan air, lalu baru kita keluarkan sabunnya. Oh, sabunnya harus banyak juga ya? Iya, tergantung Cigina. Kalau misalnya cair kita lebih banyak pakainya supaya berbusa. Nah, udah itu kita ratakan ke punggung dan telapak tangan kita. Begitu ke sela-sela jari kita Cigina. Habis itu ke ibu jari kita diputar, gerakan memutar. Begitu juga tangan sebaliknya. Untuk kita seperti ini Cigina, lalu dikucek tangannya. Nah, habis itu kuku-kuku kita digosokkan ke telapak tangan. Sebaliknya juga. Setelah itu pergelangan tangan kita jangan lupa. Baru deh kita bilas pakai air sampai bersih. Nah gitu Cigina. Jangan lupa setelah itu kita lap tangan kita menggunakan tisu sampai kering. Wah, ternyata nggak sembarangan cuci tangan ya. Jadi cuci tangannya juga jangan salah caranya Cigina. Oke, terima kasih Stevi. Vi, kenapa sih masih cuci tangan ribet begitu? Ya, Cigina tahu nggak kalau tangan kita adalah sumber dari berbagai penyakit loh Cigina. Karena tangan kita ini adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan dia paling banyak melakukan interaksi dengan orang-orang atau benda-benda di sekitar kita. Jadi kemungkinan kita tertular virus corona juga itu peluangnya besar sekali kalau kita tidak rajin mencuci tangan kita dengan benar. Jadi jangan asal juga cuci tangannya. Iya, aku pikir cuci tangan tuh cuma cuci tangan aja, Vi. Apalagi kan tangan kita tadi kita misalnya nggak sengaja usap mata atau kita mau megang mulut, megang hidung kita. Gitu. Oke. Makasih Ovi udah diajarin cara cuci tangan yang benar. Iya, jadi mulai sekarang udah tahu ya gimana ya caranya. Nanti kita ajarin juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, kan dengan kita saling berbagi, kita mempercepat memutus mata rantai COVID ini. Benar, jadi kita bisa cepet-cepet lagi deh balik ke keadaan yang normal kayak Iya. biasanya. Oke, thank you Ovi. Sama-sama. Nah, kita masuk yuk. Vi, kenapa sih kita masih dicek suhu kayak gitu? Jadi memang salah satu protokol kesehatan untuk kita boleh beribadah haji adalah dicek suhunya. Jadi Cigin kalau misalnya suhu orang normal itu ada di angka 36,5 sampai 37,5. Kayak tadi tuh kita kan di angka 36. Nah berarti kita dalam keadaan yang fit. Kalau misalnya nanti kita dicek suhunya di atas 37,5 berarti itu mengindikasikan tuh kita dalam keadaan yang kurang fit. Maka badan kita lagi dalam keadaan yang tetap Cigin. Oh gitu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, berarti kalau di atas itu kita akan suruh pulang lagi. Oh jadi kita nggak boleh masuk ya? Iya, jadi karena kan kita mau melindungi sesama kita juga, saudara seiman kita. Terus gimana Vi? Kalau misalkan kita disuruh pulang lagi, kita sedih dong nggak bisa ibadah. Nah, nggak apa-apa sih kan gereja tetap memfasilitasi dengan live streaming setiap minggunya. Oh wow, Itu iya lagi iya. pula kan kalau misalnya kita kurang fit, baik kita istirahat dulu sampai nanti kondisi kita sehat lagi, fit lagi, baru kita datang ibadah ke gereja Cigin. Oh iya iya. Oke, wah puji Tuhan ya. Jadi jemaat kalau memang keadaannya nggak fit atau
kelihatannya pusing-pusing. Rasanya kurang enak. Iya, lebih baik istirahat di rumah aja. Dan pantengin lah cimininya. Iya, Berangkatnya sama kok. Iya, jadi nggak usah sedih kalau misalkan kayaknya nggak enak badan nih, nggak bisa ke gereja. Lebih baik nggak usah dipaksain ya. Iya benar. Dan dengan kita tidak memaksakan diri kita, kita menyayangi Kita mengasihi. dan mengasihi jemaat semua di tempat ini. Oke, makasih ya Cis Devi buat penjelasannya. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada pada kesempatan pagi hari ini untuk kembali datang beribadah. Saya mau tanya, apa motivasi saudara datang beribadah pada pagi hari ini? Apakah motivasi saudara adalah untuk menyukakan hati Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan? Tapi bagaimana caranya saudara? Kalau kita mau menyukakan hati Tuhan, tapi keadaan hati kita dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk datang. Karena Dia berkata, ketika kita lemah, wahai engkau yang lemah, mari datang kepadaku. Aku siap memikul bebanmu. Mari katakan, kami datang Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu. Karena kami tahu ada sesuatu yang akan terjadi ketika kami berlutut, ketika kami datang menyembah Engkau. Akan ada mujizat, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan Tuhan. Saat kami sujud di altar-Mu. Haleluya Yesus. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Haleluya. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidup
memperdulikan kami. Bahkan saat semua orang tidak satu pun mengerti keadaan kami saat ini Tuhan. Tapi ketika kami tidak tahu harus berbuat apa, kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau akan pikul segala kesusahan kami, segala beban kami, sakit penyakit kami Tuhan. Sehingga kami boleh terbebas dan kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Mari terus baharui hati kami Tuhan, ubah hati kami. Kiranya Tuhan Engkau melawat setiap kami, Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Biar kami memperoleh berkat dari Sabat. Dan kami juga boleh terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pertemuan kami pada pagi hari ini. Kesempatan untuk kami boleh kembali memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saudara sudah siap untuk kita boleh memuji Tuhan? Saudara siap untuk menerima curahan Roh Kudus? Amin. Kita katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Mari lawat kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau, Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Satu buah pujian yang mengatakan, dengarkanlah suara Nafiri. Mari kita umat yang menjadi umat panggilan Tuhan bersiap maju. Dengarkanlah suara
penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju kemana-mana, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju kemana-mana, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah waktu kita untuk mempersiapkan ketika satu kali nanti Tuhan datang menjemput kita, saudara. Apakah saudara percaya? Lagu ini mengajarkan kita untuk tetap setia sampai akhir. Sampai kita dapat mahkota kita, saudara. Kita tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan, seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu. Dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, terutama hati kami, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Mari jamahlah Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik
Ini komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang setia hingga akhir. Hingga kami dapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan selalu sertai langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Karena kami percaya ada firman-Mu yang mengokohkan kami Tuhan. Ada firman-Mu yang menguatkan kami. Ada firman-Mu yang siap menopang kami. Lembutkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema di setiap hati kami. Sehingga biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi berkat Tuhan. Terutama di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan terus memberkati kami. Ini hati kami Tuhan, kami buka untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu kepada Tuhan, dan pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita. Matius pasal yang ke-25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke, demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pada saat pagi hari ini, di mana di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ataupun kisah ini adalah kisah yang sudah familiar. Kisah yang sudah biasa kita dengarkan, tetapi kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus katakan, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan harinya maupun akan saatnya." Nah, pagi hari ini saya mau membagikan ataupun mau menyampaikan apa yang saya dapatkan perenungan terhadap firman Tuhan ini, dan saya berikan judul ataupun tema khotbah saya pagi hari ini adalah hidup ini adalah sebuah persiapan. Hidup ini hanya sebentar, dan di dalam waktu yang singkat ini seharusnya kita jadikan sebagai persiapan untuk menyambut, untuk menyongsong hari depan ataupun kehidupan kekal yang akan datang.
Di dalam ayat yang ke-13 tadi kita jelas, kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang akhir zaman. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kata berjaga-jaga itu sebenarnya Tuhan mau ingatkan kepada kita semua agar kita selalu siap sedia. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah. Dia katakan hal itu karena dia mau agar kita manusia selalu siap sedia, karena memang betul kita tidak tahu kapan waktu di mana Tuhan itu akan datang. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Hidup yang kita jalani ini adalah merupakan sebuah anugerah. Hidup yang kita jalani ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi ingat, anugerah itu menuntut sesuatu dari kita, yaitu agar kita selalu hidup di dalam kesiapan. Kita selalu hidup dalam berjaga-jaga. Karena memang betul kita tidak tahu kapan dia akan datang. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, 10 gadis ini merupakan seumpama gereja yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saat-saat sekarang ini, sudah beberapa bulan terakhir ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Ini sebenarnya merupakan masa ujian buat kita. Apakah gereja Tuhan, apakah jemaat Tuhan masih tetap ada di dalam kesetiaan untuk menantikan kedatangan Tuhan tersebut. Di dalam ayat yang pertama dikatakan tadi di sana, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang pertama ini menggambarkan kepada kita 10 gadis ini menyongsong, artinya ke 10 gadis ini mereka semuanya sebenarnya tahu bahwa mempelai itu akan segera datang. Tapi kapan waktunya tidak ada satupun yang tahu. Tapi yang jelas kita bisa belajar dari ke-10 gadis ini bahwa mereka sama-sama menyongsong, artinya apa? Mereka sama-sama menyambut akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kalau kita lihat tadi ayat selanjutnya, ayat yang kedua dan selanjutnya di situ dikatakan bahwa 5 gadis bodoh. Ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh ini mereka tidak mempersiapkan kehidupannya. Kalau dikatakan tadi 5 gadis bodoh, mereka membawa pelita tetapi mereka tidak menyiapkan pelitanya. Artinya apa saudara? 5 gadis bodoh ini sesungguhnya mereka tidak mempersiapkan kehidupannya. Mereka ini seumpama seseorang yang sedang mendirikan rumah di atas pasir. Mau dibangun sebagus apapun, kalau itu kita bangun, kalau kita membangun sesuatu tanpa dasar yang kokoh, maka itu akan menjadi runtuh, akan menjadi rusak. Ya. Sedangkan 5 gadis bijaksana yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, mereka ini merupakan gereja Tuhan yang mempersiapkan kehidupannya. Mereka ini merupakan gambaran, 5 gadis bijaksana ini merupakan gambaran dari jemaat-jemaat Tuhan yang masih tetap mempersiapkan walaupun dalam situasi masa pandemi. Selama 5 ataupun hampir memasuki 6 bulan terakhir ini, seberapa kira-kira jemaat Tuhan yang masih tetap mempersiapkan diri? Ya, berapa kira-kira jemaat Tuhan yang masih tetap mempersiapkan dirinya untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kalau tadi saya katakan bahwa 5 gadis bodoh ini mereka seumpama orang yang sedang membangun rumah di atas pasir. Tetapi 5 gadis bijaksana ini mereka seumpama seseorang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, di atas batu karang yang teguh. Oleh sebab itu, kalau tadi 10-10-nya mereka betul, mereka menyongsong akan kedatangan mempelai itu sendiri, mempelai laki-laki itu. Ini merupakan gambaran dari semua umat manusia. Kita sama-sama tahu bahwa kedatangan Tuhan itu akan tiba, tetapi kapan waktunya kita tidak mengerti.
Kita tidak tahu waktunya, tetapi di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi karena mereka itu, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Nah, ketika mereka di dalam masa penantian itu, 5 gadis bodoh itu tadi, mereka tetap setia menanti dan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sedangkan 5 di antara 10 itu mereka hanya mempersiapkan pelitanya, tetapi minyaknya mereka tidak siapkan. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kalau belajar dari gadis bijaksana itu sudah biasa, tapi pagi hari ini saya rindu kita belajar dari kehidupan ataupun belajar dari 5 gadis bodoh. Ya, kita belajar dari 5 gadis bodoh ini, apa kira-kira yang perlu kita persiapkan supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan bisa menikmati, yang tidak akan bisa masuk di dalam perjamuan kawin tersebut. Yang pertama yang kita perlu persiapkan ataupun yang bisa kita pelajari dari 5 gadis bodoh ini, yang pertama yaitu kekudusan hidup. Ya, yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kekudusan hidup. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah satu perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada setiap kita. Jadi kalau tadi saya katakan apa yang perlu dipersiapkan, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari 5 gadis bodoh tersebut? Yang pertama adalah persiapkanlah dirimu atau jagalah kekudusan hidupmu. Sebab di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini berarti menggambarkan kepada kita, bukan hanya setiap orang yang mengaku sebagai orang Kristen, bukan setiap orang yang datang ke gereja, bukan setiap orang yang mengaku bahwa dia sudah terlibat di dalam pelayanan, maka mereka secara otomatis akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Alkitab jelas katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan atau dengan kata lain, yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga itu yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa artinya ataupun melakukan kehendak Bapa merupakan bentuk kesiapan, bentuk persiapan diri daripada setiap kita. Kita lihat tadi 5 gadis bijaksana mereka membawa pelita dan mereka juga membawa minyak. Tetapi 5 gadis bodoh ini mereka membawa pelita tapi tidak mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ataupun sebagai pelengkap. Mereka tidak menyediakan itu. Jadi jelas apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ini bukan hanya ataupun bukan setiap orang yang berseru memanggil Tuhan. Nama Yesus akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi yang boleh masuk ke sana yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Tentu yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Melakukan kehendak Bapa merupakan bentuk persiapan daripada setiap diri kita. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bukan orang Kristen yang masuk surga. Ya, bukan orang Kristen, bukan yang mengaku, yang mempunyai KTP Kristen yang akan masuk surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Menjauhkan keinginan-keinginan daging. Jadi jelas sekali di dalam ayat yang ke-13 tadi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Oleh sebab itu, di dalam masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita jaga tetap kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Hidup kita bukanlah seperti polis asuransi, ya. Bukan seperti polis asuransi misalnya, oh saya sudah punya asuransi, kalau saya sakit nanti ada yang mengcover biaya yang akan diperlukan di rumah sakit. Jadi jangan berkata, oh saya sudah dibaptis, baptisan itu tidak menyelamatkan engkau. Ya, oh saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, betul kamu sudah tahu, kita sudah tahu, tapi apakah kita sudah melakukannya? Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita persiapkan, jagalah kekudusan hidupmu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah gunakanlah waktu sebaik mungkin. Ya, seperti tadi yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Di dalam penantian yang panjang yang dilakukan oleh ke-10 gadis tersebut, mereka merasa lelah. Wajar merasa lelah. Tetapi sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang yang bijaksana, di dalam penantian itu mereka tertidur. Betul, yang bijaksana ini pun mereka tertidur. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada suara yang berseru, ada suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Kelima gadis bijaksana ini, mereka langsung bangun. Mereka langsung menyiapkan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Mungkin pelita mereka tetap menyala. Dan mereka terus menambah minyak di dalam pelita tersebut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, gunakan waktu sebaik mungkin. Di dalam penantian yang panjang itu seharusnya kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita. Dalam penantian yang panjang itu seharusnya kita jadikan itu menjadi tempat, menjadi waktu untuk menyiapkan minyak. Di mana kita tahu bahwa minyak ini berbicara tentang urapan. Berbicara tentang urapan. Dalam perjanjian lama minyak berbicara tentang urapan. Nah, di dalam penantian kita pada saat-saat sekarang ini kita juga nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita juga nggak mengerti. Kita juga tidak paham kapan waktu itu akan datang. Tapi di sini saya mau katakan kita belajar dari 5 gadis bodoh ini. Marilah kita gunakan waktu penantian yang kita tidak tahu sampai kapan ini, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan apa yang memang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Karena sebenarnya ada banyak waktu yang kita gunakan dalam menunggu mempelai itu. Ada banyak waktu yang dihabiskan oleh ke-10 gadis ini di dalam menanti, di dalam menyongsong mempelai itu. Tetapi 5 gadis bodoh ini tidak menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan minyaknya. 5 gadis bodoh ini mereka hanya terlena. Mereka hanya bersantai. Berbeda dengan 5 gadis bijaksana tadi. Jadi oleh sebab itu biarlah kita belajar, kita menjadikan 5 gadis bodoh ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita supaya kita tidak akan masuk di dalam kelompok tersebut. Gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Biarlah kiranya di dalam waktu yang singkat, yang ada yang bisa kita gunakan pada saat-saat sekarang ini, kita jadikan sebagai momen untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu, memang betul waktu saya sekolah minggu, saya sudah dikasih tahu oleh guru sekolah minggu saya, Tuhan akan datang. Bahkan Bapak Ibu semua juga sudah pasti dengar itu. Tapi sekali lagi, jangan bilang, saya sudah capek, saya sudah bosan dengarnya. Jangan. Karena apa? Ini sebenarnya hal tentang kerajaan surga, hal tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini bisa dibagi menjadi 2. Bisa hal kerajaan surga secara pribadi buat saya maupun secara umum. Nah, oleh sebab itu kita kan tidak tahu kapan dia datang secara pribadi dalam hidup kita. Kapan dia secara umum akan datang untuk memulihkan keadaan kita.
Oleh sebab itu, mari gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, kalau yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah siapkanlah kekudusan hidupmu. Gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, yang ketiga, pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Pastikanlah hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Karena apa? Kita memang tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Oleh sebab itu, tetaplah pelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya seringkali berkata WPDA ini istilah yang sudah lama di gereja kita. Tetapi biarlah kiranya istilah ini boleh terus menggema di dalam ataupun di telinga kita terus gunakan. Walaupun di masa-masa yang sulit sekarang ini, setiap jemaat-jemaat Tuhan besar, kecil, tua, muda, dimanapun kita berada, teruslah bangun komunikasimu dengan Tuhan secara rutin, secara teratur. Karena apa? Karena jelas apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-13. Kita tidak tahu kapan waktu itu. Tetapi apapun, kapanpun dia akan datang, bersiaplah selalu untuk bertemu dengan dia. Usahakanlah selalu bertemu dengan Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu di dalam kegiatan kita sehari-hari. Bahkan sebelum kita tidur sekalipun, usahakanlah, belajarlah untuk bertemu dengan Tuhan. Mana tahu pada saat kita tidur Tuhan mengambil nyawa kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari, mari awalilah hari itu dengan berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Yakinkanlah diri kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Raja Daud katakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Pada saat pagi hari begitu kita bangun, kita atur, kita siapkan waktu berseru kepada Tuhan. Dan pada sepanjang hari sampai pada malam hari, tunggulah apa yang Tuhan akan lakukan di atas kehidupan kita. Kalau pagi aja kita enggak pernah, kalau pagi hari aja begitu bangun kita langsung gerebuk-gerebuk lakukan sesuatu. Kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, apa yang mau kita tunggu? Ya Bapak Ibu ya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku kepada Tuhan dan aku menunggu-nunggu. Itu yang diucapkan oleh Raja Daud. Bersiaplah selalu untuk bertemu dengan Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Bahkan sebelum kita tidur sekalipun. Pada saat kita baru bangun tidur. Awali dan akhirilah setiap hari kita di dalam doa. Jangan berpikir bahwa oh suami saya adalah hamba Tuhan. Oh anak saya, oh ini saudara saya. Saya mau katakan kepada kita bahwa keselamatan itu secara pribadi. Keselamatan itu tidak akan bisa bergandengan. Ya. Keselamatan itu secara pribadi. Jadi kita tidak bisa seperti ada saudara kita atau mungkin ada teman kita berkata bahwa oh karena suami saya, karena istri saya, dia adalah orang yang rajin, dia adalah sebagai pelayan Tuhan yang setia, maka saya akan ikut dia. Oh enggak, kalau bercanda bisalah seperti itu, nanti saya pegangin. Ada jemaat Tuhan di sini, dia katakan, walaupun saya tahu itu adalah sebuah canda, nanti kalau misalnya Tuhan datang saya akan pegangin itu kaki Bapak Gembala saya. Enggak bisa. Enggak bisa, mau pegang gimana juga kaki gembala, tangan gembala semua enggak akan bisa. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Karena jelas sekali tadi di dalam Matius 7 katakan, bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan masuk surga. Tetapi yang boleh masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, masuk surga, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidak boncengan. Ya, walaupun saya sering dibonceng, tapi untuk masuk surga ternyata tidak boncengan, itu secara pribadi. Jangan sampai Tuhan katakan seperti di dalam ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab,
ketika kelima gadis bodoh tadi berkata bahwa Tuhan, Tuhan bukakanlah pintu buat kami. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai Tuhan berkata seperti itu kepada kita Bapak Ibu. Tapi biarlah kiranya Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Saya percaya apa yang saya bagikan buat kita pada saat pagi hari ini. Apa yang kita pelajari dari 5 gadis bodoh ini. Jangan mengikuti jejak-jejak mereka. Oleh sebab itu mari kita persiapkan kekudusan hidup kita. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Dan pastikan hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Sebab dengan cara itulah kita akan bisa berkenan di hati Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Bapa yang selalu baik buat kita. Bapa yang senantiasa memberikan kesempatan buat kita. Di awal tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah persiapan. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk mempersiapkan diri kita. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan hati, roh yang semakin hari semakin takut kepada Tuhan. Saya tahu tidak mudah buat kita untuk menjalani masa penantian yang cukup panjang. Tidak mudah buat kita untuk menjalani hari-hari yang ada di depan ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, apa yang kita baca melalui kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita ambil komitmen yang baru pada pagi hari ini. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah seorang pribadi yang lemah dan kita perlu pimpinan yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan tidak akan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Karena kita hanya tahu menanti, tetapi persiapan tidak kita lakukan. Masa-masa yang masih bisa kita gunakan pada saat ini, mari kita gunakan untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk terus membangun hubungan yang semakin hari semakin baik. Dan yakinkan diri kita bahwa setiap hari hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat. Tapi hamba percaya Allah, Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman ini di dalam hati setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, biar kiranya Engkau berbicara di dalam hati mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang akan terus berkata-kata kepada setiap kami. Agar kami Bapa belajar untuk terus menjadi yang terbaik. Kami belajar untuk menjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, di dalam masa penantian ini tidaklah mudah. Tapi kami percaya dan kami mau katakan pagi hari ini bahwa kami adalah pribadi yang memerlukan Engkau. Sekalipun kami harus menjalani kerikil-kerikil di dalam perjalanan hidup ini. Tapi kami tahu Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku perlukan Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri.
lagi kita katakan, ku perlukan Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Sekali lagi, mari Tuhan. Mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Ini menjadi doa dan harapan kami di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, dan pagi hari ini kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami adalah pribadi yang lemah. Oleh sebab itu kami memohon kepada Engkau Tuhan, mampukanlah kiranya kami, dan kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami perlu Engkau di dalam kami menjalani hari-hari yang ada di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap berkat-Mu di sepanjang 1 minggu Engkau izinkan kami lalui lagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami bersekutu dengan-Mu ya Allah. Sungguh kami diberkati, sungguh kami merasakan ada jamahan Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan pada saat pagi hari ini. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau terus memberkati setiap kami dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, anak-anak remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya seluruh sidang jemaat-Mu Bapa ada di dalam perlindungan dan kasih setia Allah. Kalau ada jemaat-Mu Bapa yang ada di dalam keadaan yang sakit, pada saat pagi hari ini kami berdoa, biar kiranya Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Biar kiranya Engkau pulihkan setiap sakit penyakit mereka. Karena kami tahu Bapa, kuasa Allah sanggup menyembuhkan, mengangkat setiap beban-beban hidup daripada seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gereja kami yang ada pada saat ini Tuhan. Sekalipun kami Bapa masih melakukan ibadah secara terpisah, tapi kami percaya hadirat Allah kiranya terus melawat seluruh sidang jemaat-Mu. Hadirat Allah kiranya dinikmati oleh setiap keluarga-keluarga jemaat-jemaat Iktus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki kerinduan untuk boleh datang kepada Engkau, maka Engkau akan turun tangan menjamah dan memulihkan setiap kami. Mari berkatilah gereja ini Tuhan, di mana kami sedang mempersiapkan ibadah yang akan dilakukan secara tatap muka. Ibadah yang akan kami lakukan secara bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biar kiranya persiapan yang sedang kami lakukan pada saat ini Bapa, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Bapa kesehatan, supaya dengan tubuh yang sehat, maka setiap kami tidak ada satupun yang akan tidak boleh datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Khususnya Bapa, kami mendengar, kami melihat berita bahwa semakin hari semakin banyak
yang kena dampak daripada virus corona ini. Kami memohon belas kasihan daripada Allah kiranya turun atas bangsa ini Tuhan. Mari Bapak kiranya Engkau lakukan yang terbaik atas bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa ini Bapak boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Supaya bangsa ini Bapak akan boleh dengan leluasa untuk boleh datang berseru, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, berkati pemerintah, berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah kiranya Bapak, setiap orang-orang yang ada di gugus depan Tuhan, mereka boleh Bapak melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat pagi hari ini, kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal hingga pada saat ini kami akan segera menyelesaikan ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkatinya. Tuhan terus menjamah dan memelihara kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita terima berkat daripada Bapa kita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itu yang akan terus menyertai memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah itu akan memerintah di dalam hati setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat pagi buat kita semuanya. Biar kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dan pada saat ini gereja kita, para pengerja-pengerja yang ada di Iktus sedang mempersiapkan supaya di dalam waktu yang dekat ini kita akan bisa mengadakan ibadah secara bersama-sama. Tuhan kiranya akan terus tolong, Tuhan kiranya akan tetap jaga setiap kita dimanapun kita berada. Oke, shalom buat kita semuanya. Oke.